Buat kamu yang suka misteri, kali ini kita bongkar ramalan kuno yang bikin merinding. Konflik final Sabdo Palon dan Naya Genggong. Sebelum Satrio Piningit muncul, siapkan diri. Karena kisah ini bakalan bikin bulu kuduk kamu berdiri. Pernah dengar tentang Sabdo Palon dan Naya Genggong? Dua tokoh mistis yang legendaris dari dongeng Jawa kuno. Menurut cerita, sosok mereka akan muncul kembali sebelum lahirnya sang Satrio Piningit, si ksatria tersembunyi yang akan memimpin zaman baru. Bayangkan, konflik dahsyat antara kekuatan gaib kuno dan dunia modern menuju puncak pertarungan terakhir. Mari kita mundur ke abad ke-15, masa kejayaan Majapahit. Prabu Brawijaya V memerintah, dan di sisinya ada dua penasihat sakti, Sabdo Palon dan Naya Genggong. Mereka dipercaya sebagai pandita sakti, setia mengabdi untuk kejayaan tanah Jawa. Sebelum punya gelar itu, keduanya dikenal sebagai Sapu Angin, Sabdo Palon, dan Sapu Jagad, Naya Genggong. Nama-nama tersebut melambangkan tugas mereka, menyapu dan membersihkan ketidakadilan dari jagat Jawa. Namun, segala berubah ketika Sunan Kalijaga datang menawarkan Islam kepada Prabu Brawijaya. Setelah sang raja memeluk Islam, ia pun meminta Sabdo Palon dan Naya Genggong ikut. Keduanya menolak dengan tegas, bahkan menyatakan bahwa ajaran leluhur Jawa harus dipertahankan. Sabdo Palon pun murka besar. Ia mengutuk sang raja dan berdiri di tepi mata air suci di Blambangan, sekarang Banyuwangi. Sebelum menghilang, Palon bersumpah, 500 tahun lagi aku akan kembali, membawa kepercayaan lama, mengubah agama di tanah Jawa. Mereka yang tak mau mengikuti akan hancur. Naya Genggong ikut pergi bersamanya. Dalam legenda, keduanya bahkan berganti identitas menjadi tokoh gaib dalam cerita rakyat. Sabdo Palon identik dengan Semar, sosok pendek bijaksana yang dianggap titisan dewa. Sedangkan Naya Genggong sering disebut saudara leluhurnya. Sabdo Palon mengatakan bahwa ia tidak benar-benar menghilang. Ia hidup di alam gaib dan siap kembali saat zaman sudah matang. Ia bahkan berkata akan memberi tanda sebelum datang, sehingga generasi nanti siap menunggu kehadirannya. Sabdo Palon kemudian menuliskan ramalan-ramalannya sendiri yang dikumpulkan dalam naskah Serat Jangka Sabdo Palon, karangan Ronggo Warsito. Isi utamanya adalah gambaran buruk tentang masa depan dan petunjuk alam yang menyeramkan sebelum era baru. Intinya, ia memprediksi keruntuhan agama Islam di Jawa setelah 500 tahun dan bangkitnya agama Buddha Kejawen. Sabdo Palon memberikan beberapa tanda alam yang mengejutkan sebagai isyarat. 1. Gunung Meletus. Sabdo Palon menyebutkan gunung Merapi akan muntah lahar ke barat daya. Ramalannya, Gunung Merapi akan bergoncang, lahar dan abunya mengalir ke barat daya dengan bau tak sedap sebagai pertanda. Bayangkan, Merapi yang meletus dahsyat beberapa kali belakangan ini. Banyak yang menaruh curiga, apakah ini tanda waktu semakin dekat? 2. Krisis ekonomi. Ia meramal, Jawa akan dilanda kekacauan ekonomi. Banyak orang susah, pengusaha bangkrut, petani menderita, utang menumpuk. Gambaran mengerikan ini tercermin dalam realitas sekarang. Harga-harga melonjak, kemiskinan bertambah, utang berkelanjutan. Menurut legenda, inilah cerminan zaman Kalabendu, era kegilaan, saat moral dan ekonomi terguncang hebat. 3. Bau air Banyuwangi. Banyuwangi berarti air wangi. Dalam cerita, mata air di Banyuwangi dulu pernah mengeluarkan aroma harum aneh ketika Sabdo Palon marah. Konon inilah pertanda sumpahnya lulus, dan ia kembali menepi ke dunia gaib. Meski sekarang cuma kisah legenda,
nama Banyuwangi tetap mengingatkan kita soal ramalan ini. Bati, tanda lainnya. Ramalan kuno juga disebut termasuk penyakit misterius, badai pasir yang melumpuhkan, atau laut bergelora. Ada yang bilang langit bisa berubah warna aneh, atau gempa besar mengguncang sendi-sendi Pulau Jawa. Singkatnya, alam semesta seakan bereaksi keras sebelum era baru dimulai. Sabdo Palon benar-benar menegaskan, sampai ramalannya terbukti, dunia akan terus digoncang petaka. Banyak orang jadi mengamati Merapi, gerhana, bahkan gejolak politik akhir-akhir ini. Semua pertanda itu bikin merinding. Mungkinkah semua ini jalan menuju babak baru? Masuk ke babak epik, konflik final mulai terungkap. Bayangkan, dunia modern sedang diterpa banyak masalah, bencana alam marak, kerusuhan politik, konflik sosial, kesenjangan ekonomi meluas. Inilah yang disebut dalam legenda sebagai zaman kala bendu atau era edan, masa kekacauan besar sebelum datangnya era baru yang adil. Tiap hari kita disuguhi berita pilu, badai, gempa, huru-hara. Pokoknya dunia serasa dihantam badai beruntun. Dalam skenario tersebut, konon Sabdo Palon dan Naya Genggong menjadi kekuatan yang menentang arus. Mereka bukan sekadar tokoh dongeng, melainkan penjaga spiritual Jawa yang geram melihat negara tercinta rusak. Ada yang menganggap bahwa pertarungan terakhir ini adalah perang antar ideologi, tradisi leluhur melawan gaya hidup modern yang serba instan dan materialistis. Kita sendiri bisa lihat sekeliling, apakah sudah ada pertanda konflik seperti yang digambarkan? Beberapa percaya titik nadirnya akan terlihat, misalnya gempa dahsyat yang mengguncang Pulau Jawa dan diikuti hujan panas. Seperti hujan api dari langit, seolah mencuci dosa dunia. Lautan pun dikatakan bergelora hebat, mengancam pesisir. Pada saat itulah, suara petir ramalan Jayabaya berdentang. Zaman sudah habis, zaman baru segera tiba. Sementara itu, Sabdo Palon tetap bersiap melepaskan kekuatan gaibnya di waktu yang tepat. Ketika kekacauan sudah di puncak, muncullah pahlawan kita, Satrio Piningit. Dalam kepercayaan Jawa, Satrio Piningit, sering disebut Ratu Adil, adalah ksatria sakti yang muncul setelah segala kehancuran. Ia digambarkan sebagai putra Batara Indra dengan wajah mirip Kresna, bersenjatakan trisula ampuh, dan memiliki ilmu yang melampaui zamannya. Legenda lain mengaitkan Satrio Piningit dengan cerita Budak Angon, anak penggembala. Dalam kisah itu, Budak Angon memanjat pohon belimbing untuk mengambil buah berbentuk bintang, dan bintang itu melambangkan 5 rukun Islam. Artinya, sosok ini punya sifat yang benar, dipercaya, penyampai kebaikan, dan bijaksana. Simbol-simbol itu mengisyaratkan Satrio Piningit adalah pemimpin suci dan ditunggu-tunggu kehadirannya. Semua naskah kuno itu mengatakan satu hal, Satrio Piningit akan muncul di tengah kegelapan. Saat ramalan Sabdo Palon hampir final, Satrio Piningit keluar dari persembunyian. Ia berjalan di antara tumpukan puing dan problem rakyat. Merendah meski punya kekuatan luar biasa. Lambat laun, kekuatan gaibnya bangkit, mengakhiri kekisruhan, dan menegakkan keadilan. Intinya, Satrio Piningit dianggap sebagai jawaban dari pergolakan panjang Sabdo Palon. Setelah badai usai, barulah masa keemasan kembali ke Nusantara. Rakyat dipimpin oleh pemimpin adil, sesuai kearifan leluhur Jawa. Satrio Piningit pun dipercaya akan memulai era baru yang lebih damai dan makmur, persis seperti harapan Sabdo Palon selama ini. Pesan dan pelajaran. 1. Hormati ajaran leluhur, kisah Sabdo Palon mengingatkan kita untuk tidak melupakan kearifan nenek moyang, menegakkan kejujuran dan kebajikan dalam hidup. 2. Waspada.
terhadap alam, gejala alam seperti letusan. Merapi mengingatkan kita bahwa alam punya kekuatan besar. Menjaga lingkungan itu penting. 3. Tegakkan keadilan. Ramalan Satrio Piningit menanamkan harapan bahwa keadilan pasti datang. Jadi kita harus terus berusaha menegakkannya di sekitar kita. Jadi siapkah kamu menjadi bagian cerita besar Nusantara? Apakah kamu ingin menunggu Ratu Adil datang? Atau mulai menjadi adik-adik kecil Ratu Adil sekarang dengan berbuat baik sehari-hari? Nah teman-teman, itulah cerita Ramalan Sabdo Palon dan Naya Genggong. Konflik final sebelum Satrio Piningit berkuasa. Dramatis dan penuh misteri, kan? Cerita-cerita kuno ini memang mengajak kita merenung. Apakah tanda-tanda alam dan pergolakan dunia sekarang benar pertanda zaman baru? Atau cuma kebetulan belaka? Terlepas dari itu, warisan mistik Nusantara ini mengingatkan kita pentingnya menghargai akar budaya. Di tengah dunia modern yang sibuk, cerita seperti Sabdo Palon mengajarkan nilai, keadilan, keberanian, dan keyakinan leluhur. Jadi gimana menurut kalian? Masih percaya atau skeptis? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu suka konten semacam ini, ingat untuk tekan like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya tentang ramalan mistis, spiritual, dan budaya Jawa yang penuh teka-teki. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang penasaran dengan misteri Nusantara ya. Tekan tanda lonceng untuk selalu update dengan cerita-cerita mistis kami. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam mistis dari saya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.